Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada saat ini. Puji syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan khususnya bagi saya untuk memberikan informasi seputar iman. Ini hal yang penting yang patut kita perhatikan, kita cermati. Iman seperti apakah yang kita miliki sampai saat ini. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Iskandar Junaidi yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia tulis menulis ataupun memberikan informasi materi dalam bentuk seminar maupun presentasi. Ya, saya juga ada menulis beberapa buku di sini yang diterbitkan oleh penerbit PT BIP Gramedia Kompas dan yang diterbitkan juga oleh penerbit PT Andi Offset Yogyakarta. Ya, jika Bapak Ibu Saudara semua ingin melihat buku-buku yang pernah saya tulis, bisa di-search di Google dengan mengetik Dr. Iskandar Junaidi, maka di situ akan tampil beberapa buku yang pernah saya tulis. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas topik kita mengenai iman. Kami beri judul topik yang akan kita bahas ini adalah mengenai iman mengenai tipe 7 iman percaya. Penting kita mengenal beragam iman yang ada di dalam dunia ini, dan kemudian dari situ kita lihat dan kita cermati iman manakah, iman seperti apakah yang kita miliki. Jadi dalam kesempatan ini kita akan bahas lebih jauh mengenai iman, bahwa iman itu merupakan fondasi kehidupan kita. Itu sangat penting untuk kita memahaminya dengan pasti untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari iman percaya kita yang kita imani dan kita jalani sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu, iman sebetulnya seperti sesuatu yang abstrak ya. Ya, dikatakan abstrak karena memang iman ini hanya dirasakan dengan hati dan dirasakan dengan emosi kita. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, namun peranannya sangat besar sekali. Nah, iman dalam setiap kehidupan kita, tentu kita ingin mengetahui lebih jauh akan seperti apakah iman itu nantinya berkembang. Ya, kita berpacu melandaskan pembahasan kita ini melalui wahyu Tuhan kepada Rasul Yohanes, yaitu dengan memerintahkan Rasul Yohanes untuk menulis 7 surat dan ditujukan kepada 7 jemaat. Nah, 7 jemaat ini mempunyai tipe iman yang berbeda-beda. Nah, kita akan lihat nanti dari 7 iman ini ternyata lebih banyak iman yang dipegang, yang diimani oleh seseorang itu banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari 7 hanya 2 yang berkenan. Nah, kita lihat apakah itu saja. Bahwa iman ini penting bagi kita. Karena apa? Akan tiba saatnya dunia ini ya akan
masuk ke dalam berbagai kesukaran dan kekacauan. Nah, maka kalau kita tidak memiliki iman yang murni, iman yang benar di mata Tuhan, itu tentu akan menjadi halangan atau menghambat kita untuk hidup layak di hadapan Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan. Padahal kita tahu bahwa iman itu yang akan menuntun hidup kita bukan hanya pada saat ini saja ketika kita hidup di dalam dunia ini, namun juga di dalam kekekalan. Nah, maka Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sebaiknya memang menilik akan kehidupan keimanan kita, akan seperti apakah kita menjalani iman percaya kita. Nah, kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini, ya, itu untuk menjalankan kehidupan keimanan yang murni, yang benar, sangat besar tantangannya. Boleh dikatakan sangat berat. Karena apa? Dunia zaman sekarang ini, ya, seolah menuntut jika kita ingin mendapatkan sesuatu, entah itu posisi, jabatan, ataupun masalah finansial yang baik, kayak sepertinya kita dituntut untuk melalaikan iman kita. Itulah lingkungan yang akan terjadi. Ya, saat ini sudah banyak kita lihat bahwa banyak orang melalaikan, menyepelekan imannya demi mendapatkan uang ataupun kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Dunia memang dimotivasi, ya, oleh hal-hal yang materialistis. Orang didorong untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya hal yang bersifat materi dengan segala cara bahkan, dan meninggalkan masalah-masalah yang terkait dengan batin rohaninya. Nah, maka peringatan Tuhan kepada 7 jemaat pada zaman Rasul Yohanes, ketika Roh Kudus memerintahkan Rasul Yohanes untuk menulis surat kepada 7 jemaat itu menggambarkan akan seperti apakah iman yang akan terjadi, yang ada di dunia ini dan ke depannya. Dituliskan di situ ada tujuh tipe iman. Ya, jika kita mau simpulkan dari kitab Wahyu 1 dan 2 itu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ada 7 tipe iman. Yang pertama adalah orang nanti di dalam menjalankan imannya itu akan kehilangan kasih. Ya. Kasih yang mula-mula, kasih yang menggebu-gebu terhadap Tuhan ketika seseorang pertama kali mengenal dan menerima Tuhan dengan hati yang menggebu-gebu, dengan semangat yang sangat luar biasa. Namun perjalanannya nanti jika kita tidak hati-hati itu akan memerosotkan iman kita dan kita menjadi seseorang yang tidak mengasihi Tuhan lagi. Itu surat yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Yang kedua, orang yang memegang teguh nama Tuhan. Dia tetap memegang teguh nama Tuhan. Namun dalam menjalankan kehidupannya, mereka mengikuti atau mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, itu surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Jadi nanti dalam perjalanannya orang dalam menjalankan imannya itu kalau tidak hati-hati perlahan akan menuju kepada ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang hanya menyukakan hatinya saja, dan manusia pun akan cenderung untuk hanya menerima atau mendengar hal-hal yang baik bagi dirinya. Nah, itulah
surat yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus, yaitu orang yang melupakan kasihnya yang mula-mula terhadap Tuhan ketika dia baru bertobat dan dia menerima Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Nah, orang-orang di sana ketika itu adalah orang-orang yang beriman dan taat. Dia tetap beriman dan taat. Namun mereka membiarkan orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang yang dia ketahui membiarkan sekelompok orang atau orang-orang lain mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Jadi iman yang demikian pun itu tidak baik di mata Tuhan. Ya. Jadi sekiranya kita ada waktu dan kesempatan dan memang kita memungkinkan untuk mengingatkan orang-orang yang membiarkan atau mengetahui seseorang yang mengajarkan ajaran yang sesat, ya kita jika ada waktu dan kesempatan, ya kita harus mengingatkan bahwa iman yang seperti itu tidaklah berkenan di mata Tuhan. Yang keempat, ya ada kelompok orang nanti akan imannya itu mati sebetulnya. Jadi sepertinya dia kelihatan menjalankan ibadahnya, namun sebenarnya imannya mati, rohaninya mati, hanya kegiatan fisik yang terlihat. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengetahui orang-orang seperti ini, ya, dia hidupnya seperti melayani Tuhan, hidupnya seperti taat kepada Tuhan. Namun sebenarnya hatinya, rohaninya tidaklah seperti itu, bahkan jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan juga tidak berkenan dengan orang yang seperti itu. Yang kelima adalah tipe orang yang imannya seperti orang yang sedang-sedang saja, suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin, tidak serius, sepele pun tidak. Jadi di tengah-tengah, suam-suam kuku. Itulah surat yang ditulis kepada jemaat Laodikia. Nah, iman yang demikian juga Tuhan tidak berkenan. Bahkan dikatakan Tuhan menegur dan menghajar orang-orang yang seperti ini. Bahkan Tuhan katakan akan memuntahkan dia, orang yang memiliki iman yang suam-suam kuku. Kemudian yang keenam adalah tipe iman, yaitu orang yang tetap mengasihi Tuhan dan mereka takut akan Tuhan. Jadi orang yang konsisten sejak mereka pertama kali menggebu-gebu di dalam Tuhan, mereka itu tetap taat dan setia dan tetap kasih kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Mereka tetap taat, mereka tetap patuh. Nah, ini golongan iman yang keenam, golongan jemaat-jemaat yang ada di Smyrna yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang dalam hidupnya dia tetap mengandalkan Tuhan sekalipun dia menghadapi berbagai tantangan dan dia tahu bahwa imannya memang tidak seberapa kuat dan karenanya dia terus mengandalkan Tuhan. Nah, terhadap orang dan demikian pun Tuhan berkenan. Inilah tipe jemaat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Jadi di sini kita lihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 7 tipe jemaat yang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menggerakkan Rasul Yohanes untuk menulis surat ini kepada 7 jemaat.
Dari 7 tipe jemaat ini, 5 tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya 2 yang berkenan, yaitu mereka yang tetap mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan. Ini merupakan suatu peringatan bagi kita, saudara-saudara semua, bahwa nanti iman di bumi ini hanya ada 2 yang benar dari 7. Jadi nanti banyak orang hidup dalam kehidupannya itu dengan iman yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 5 dari 7 tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya 2. Nah, dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, haruslah kita hati-hati menjalankan kehidupan kita. Memang tidak mudah, tidak gampang untuk mentaati dan hidup dalam ketaatan di dalam iman yang murni. Karena memang dunia yang kita hidupi sekarang ini sudah sangat luar biasa mengutamakan atau fokus hanya kepada hal-hal duniawi, hal-hal materialistis, dan masalah rohani dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal kita tahu kehidupan kita nanti di kekekalan itu sangat ditentukan oleh iman kita. Nah, dari 7 itu, Bapak Ibu coba refleksikan diri, mencermati diri sendiri. Iman seperti apa yang kita miliki saat ini? Kita masih ada waktu untuk berubah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dengan memiliki iman yang tetap mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Kemudian kita juga tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Walaupun kita terseok-seok menjalankan iman, yang penting di sini niat kita untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Philadelphia, iman yang takut, yang mengasihi Tuhan, itu seperti jemaat yang ada di Smyrna. Nah, mungkin Bapak Ibu, saudara semua berkata, tidak masalah kita memiliki iman yang seperti apa. Yang penting kita percaya Tuhan. Yang penting kita tetap menjalankan ibadah kita. Yang penting kita tetap melayani. Yang penting kita tetap tidak berbuat jahat. Tapi tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. Di mata Tuhan, ya aturan itu tetap berlaku. Yang harus kita ingat sekarang ini adalah bahwa hidup kita ini tidak hanya saat ini saja. Nanti ke depan itu akan seperti apa? Hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada mereka yang memiliki iman yang tidak murni, yang tidak benar di hadapannya, dan upah apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang menjalankan imannya dengan benar, seperti jemaat yang ada di Smyrna dan Philadelphia, ya. Itu harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita terbuai dengan kehidupan dunia yang kita tempati saat ini. Karena segala sesuatunya itu akan berakhir. Dunia ini akan selesai. Ya, akan diganti dengan dunia yang baru. Saat nanti waktunya Tuhan menyelesaikan kesudahan dunia ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh detail mengenai apa saja yang terkait dengan kehidupan iman kita di bumi ini. Kemudian apa saja hukuman-hukuman yang akan diterima bagi mereka yang hidup dengan iman yang tidak benar, tidak murni. Dan upah apakah saja yang akan diterima, diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang murni menjalankan imannya dengan benar, dengan hati yang taat dan tulus. Sampai di sini dulu, saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Ini bagian pertama, bagian perkenalan kita. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian kedua dengan penjelasan yang lebih detail tentang
7 tipe iman percaya manusia di bumi. Kiranya sampai di sini kita semua boleh diberkati, kita semua boleh mendapatkan penyertaan Tuhan, dan kita bisa sekarang mulai mencermati dan memikirkan dengan serius untuk menjalani iman yang benar, yang murni, dan dengan niat yang sungguh-sungguh, karena di dalam kesungguhan, dalam ketulusan, Tuhan akan ikut bekerja menolong kita melalui semua hal yang menghambat kita, menghalangi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu, Tuhan yang akan tolong. Kita lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Sampai ketemu di episode kedua, bagian kedua, dan kiranya kita semua mendapatkan berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.